Ya, kali ini kita akan mencoba untuk membuatkan sebuah simulasi debat terstruktur, analisis konflik, dan peta resolusi. Seandainya pihak Kiai Imad dengan Mbak Alawi ini duduk satu meja di dalam diskusi nasab, atau versinya adalah debat nasab secara terstruktur atau resmi yang berada di perguruan tinggi yang dihadiri dengan beberapa panelis, kemudian ada beberapa dewan juri secara netral, kemudian pakar-pakar ahli di dalam bidang terhadap polemik nasab. Nah, kenapa simulasi debat itu penting? Sebelum masuk ke simulatif debat yang akan saya sampaikan, kita harus memahami dulu konteks besarnya. Konflik Mbak Alawi versus Kiai Imad yang hari ini kita bicarakan tidak hanya sebagai tidak sebagai ataupun sekedar debat nasab biasa gitu ya. Ini adalah benturan dua epistemologi, yaitu otoritas keturunan dan otoritas ilmu. Nah, debat penting atau debat ini saya anggap penting agar publik melihat ya bagaimana secara simulasi ketika ada debat antara Kiai Imad dengan Mbak Alawi ini, terutama adalah Robito Alawiyah, karena gugatan untuk menjelaskan keabsahan nasab Mbak Alawi ini kan ada di tangannya Robito Alawiyah sebagai pemegang manuskrip, sebagai pemegang catatan sejarah ataupun nasabnya Mbak Alawi. Seluruh keluarga Mbak Alawi itu Robito Alawiyah. Sehingga kita akan mencoba untuk memformulasikan. Nah, kenapa saya mencoba untuk memformulasikan dengan simulatif debat? Kita bisa melihat siapa yang bisa membawa bukti dan siapa yang membawa retorika. Ini adalah perdebatan yang secara akademik yang memang seharusnya dilakukan di perguruan tinggi. Bebas perguruan tinggi manapun yang bersedia untuk memfasilitasi atau menginisiasi terjadi debat nasab. Nah, yang pertama saya mau sampaikan adalah struktur debat official. Nah, debat itu kita bagi ke dalam 3 kelompok atau 3 blok ya. Yang pertama itu adalah kelompok atau blok metodologi. Nah, pada blok metodologi ini, debat blok metodologi itu kita bicara siapa yang berpikir valid, gitu ya. Kemudian blok yang kedua atau kelompok kedua inilah blok data sejarah. Siapa yang membawa bukti di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah blok dampak sosial. Siapa yang merusak dan siapa yang merawat umat, gitu ya. Nah, setiap blok ini berisi argumen Mbak Alawi, kemudian argumen Kiai Imad, dan kemudian penilaian ilmiah berbasis evidence. Nah, ini adalah formula ya untuk dilakukan debat secara official. Kemudian kita bahas dalam blok pertama atau metodologi. Yang pertama, argumen Mbak Alawi adalah adab dulu, ilmu kemudian, gitu ya. Nah, pola argumennya adalah jangan mengkritik habaib. Kemudian yang mencelah keturunan Nabi sama dengan celaka ataupun tidak beradab ya, ataupun tidak sopan atau sembrono, katakanlah seperti itu. Kemudian sejarah Mbak Alawi ini mutawatir. Nah, yang terakhir adalah guru-guru besar menghormati Mbak Alawi, berarti itu benar, gitu kan? Karena mereka banyak melampirkan pengakuan-pengakuan daripada ulama-ulama. Nah, kelemahannya dari argumen Mbak Alawi ini, kalau kita simulasikan gitu ya, ini argumen normatif, ya, bukan argumen secara ilmiah. Kalau kita bicara pengakuan, kemudian guru-guru besar kami mengakui, sejarahnya mutawatir dan seterusnya, inilah argumen normatif, bukan argumen ilmiah. Nah, yang berikutnya adalah tidak ada manuskrip yang bisa ditunjukkan ketika bicara abad ke-4 sampai dengan abad ke-8 yang berbicara bahwasanya Said Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Kemudian
Di Basrah, Irak, Ahmad bin Isa ini bersama anaknya Ubaidillah hijrah ke Hadramaut, Yaman. Dan ini adalah tidak adanya manuskrip, itu ada data yang menunjukkan sosok Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah menghindari sebuah verifikasi. Kalau memang benar Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi, verifikasi apapun seharusnya juga bersedia, termasuk tes DNA misalkan. Kemudian verifikasi bagaimana sumber-sumber terkait. Kalau misalkan ada pengakuan ulama-ulama, pengakuan itu dibuat tahun kapan. Kalau pengakuannya dibuat abad ke-10, abad 12 sampai hari ini berdasarkan dokumen di abad 9 Hijriah, maka ada kekosongan waktu nih antara abad ke-4 sampai abad 8 Hijriah yang tidak menyebut nama Ubaidillah. Artinya berarti pengakuan itu berdasarkan dokumen abad 9 Hijri. Berarti dokumen baru dan otomatis pengakuannya baru. Sedangkan metodenya Ba'alawi dulu ketika menolak Wali Songo itu adalah tidak menggunakan metode dokumen baru. Wajib menunjukkan dokumen tua ataupun dokumen yang lama. Ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang argumen keimat. Klaim besar adalah bukti yang besar. Nah, pola argumen yang disampaikan keimat, nasab itu harus diverifikasi. Ya, tidak ada sakralitas dalam sebuah sejarah. Dan kemudian menggunakan historiografis, ya, bukan karisma. Nah, bukti primer itu harus dibuka. Sedangkan di dalam kutipan buku Ka'ab Nasab Ba'alawi, dari atas sampai bawah itu dokumen-dokumennya kebanyakan adalah abad 9 Hijri ke atas atau 8 Hijri ke atas. Ya. Abad ke-8 Hijri ke bawah sampai ke abad 4 ketika tokoh itu wafat itu tidak dominan. Sehingga kalau dikatakan 90% data primer Ba'alawi ini hanya ada di abad ke-8 atau 9 Hijri ke atas, gitu ya. Kemudian kekuatan argumen daripada keimat ini adalah konsisten. Ya, konsisten itu apa? Bukti-bukti yang ditampilkan keimat itu selalu relevan. Ya, secara berkesinambungan dicocokkan dengan data lintas keilmuan, ya, diverifikasi. Misal ketika di kitab nasab, keimat menganggap bahwasanya Ahmad bin Isa itu tokoh historis. Karena di dalam kitab abad ketiga 4 Hijriah, Ahmad bin Isa bergelar Ahmad al-Abah atau Ahmad al-Nafat sebagai pengusaha minyak. Nah, sedangkan Ba'alawi itu mengakunya adalah Ahmad al-Muhajir. Nah, jika ditelusuri ke dalam lintas keilmuan seperti di jalur hadis, Ahmad al-Muhajir itu tidak dicatat sebagai perawi hadis. Kata disebut Ahmad al-Muhajir ini adalah imam yang mustahid dan ahli hadis. Namun tidak dicatat di dalam kitab jalur hadis sebagai perawi hadis. Ini salah satu contoh. Artinya konsisten, ya, di disiplin keilmuan apapun konsisten, data itu membenarkan juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa diuji siapapun. Hari ini tidak hanya keimat yang menguji tesis menguji keabsahan nasab Ba'alawi. Tidak hanya keimat. Mungkin kalau dulu tahun 2022 hanya keimat. Namun hari ini ada Rasulullah Batu Ampar, ya, Gus Hasan Asyarif, kemudian Kiai Haji Abdul Khalib, kemudian Kiai Haji Jafar Shodiq, kemudian Kiai Haji Nur Ihya, kemudian dari filologi juga memverifikasi Prof. Menahim Ali, kemudian dari tes DNA juga memverifikasi Dr. Sugeng, kemudian dari kitab Rijal Hadis, ya, itu Kiai Alamin Nurul Alam juga memverifikasi semuanya. Dan itu diteliti oleh banyak ulama-ulama atau orang-orang peneliti selain keimat. Artinya tesis itu bisa diuji oleh siapapun. Nah, balik kepada antitesisnya Ba'alawi, ya, yang membantah tesis keimat. Hari ini siapa? Ulama-ulama di Indonesia yang membuatkan kitab atau membuatkan sebuah jurnal ilmiah yang membantah tesis keimat. Kan nggak ada hari ini, ya. Katanya kemarin Tengku Kori mau bikin antitesis, cuma tidak ada publikasinya. Ya, jadi
Itu perbedaan dengan antitesis Ba'alawi. Nah, kemudian berikutnya menggunakan metode baku, ya, seperti sanad, kemudian isnad sejarah, kemudian manuskrip dan seterusnya. Bukti itu empiris, verifikatif, dan logis, ya, itu yang bisa dibuktikan. Nah, untuk blok 1 ini saya ingin menyerahkan pada teman-teman, ya. Kira-kira untuk metodologi ini, blok 1 ini yang menang siapa? Apakah Keimat ataupun Ba'alawi? Saya nggak mau menilainya, ya. Tentunya teman-teman yang bisa menilainya. Alasannya apa? Karena menggunakan sebuah metode ilmiah, bukan retorika. Kalau kita bicara metodologi. Oke, kemudian kita beranjak kepada blok 2, artinya kita berbicara tentang data sejarah. Yang pertama kita bicara argumennya Ba'alawi, ya. Ba'alawi telah berargumen adalah kami punya sejarah yang tertutup, ya. Guru kami itu mengakui semuanya. Orang tua kami juga berkata begitu. Setelah kami dijaga sejak abad ke-13. Atau mungkin bisa dijaga sejak abad ke-9 Hijriah. Ada nggak statement yang menyampaikan bahwa silsilah kami dijaga sejak abad ke-4 Hijri? Itu kan nggak ada pernyataan itu. Sehingga memang tidak ada tokohnya di abad ke-4 Hijri bahwasanya Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Nah, di sini ada masalah besar yang dihadapi oleh Ba'alawi dengan blok sejarah tadi, blok 2 gitu ya. Yang pertama adalah tidak ada manuskrip sebelum Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, berarti ada 8 nama ya dari Ubaidillah bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohaib Mirbat bin Ali Kolikosam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya. Tidak ada manuskrip sebelum Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian 550 tahun misi Klikot. Tidak ada catatan yang terekam, terhistoris gak ada. Kemudian manuskripnya juga belum bisa uji karbon, ya, asli atau tidak. Makanya kenapa Keimat bisa memastikan itu manuskripnya palsu, karena diverifikasi dengan manuskrip lain tidak relevan. Ya, kemudian bisa dicek juga terkait tentang umur kertas. Nah, ini diverifikasi melalui keahliannya Prof. Menaim Ali di dalam ilmu filologi. Kemudian tidak ada data perlintasan Hijaz Hadramaut pada abad 10 sampai dengan abad 13. Nah, kemudian terakhirlah peta migrasi tidak sesuai dengan kronologi sejarah dunia Islam. Artinya apa? Kalau misalkan Ahmad Al-Muhajir hijrah benar Basrah ke Irak, berarti ada rekodnya, peta migrasinya ada. Tapi hari ini kita bicara tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwasanya di abad 4 sampai 6 Hijriah Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah Irak ke Hadramaut. Kemudian kita bahas argumen Keimat. Ya, Keimat banyak menyodorkan sumber-sumber primer, baik dari kitab non Ba'alawi dan kitab Ba'alawi itu sendiri, dikomparasi mana yang disebut dengan sumber primer. Kalau misalkan Ba'alawi menganggap kitabnya Ba'alawi adalah sumber primer, maka diverifikasi dengan kitab lain non Ba'alawi, nyambung atau tidak. Kalau misalkan tidak nyambung, kemudian silsilah terputusnya berapa lama, berapa tahun, berarti kitabnya inilah pembenaran yang memang mereka buat ketika abad 9 Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah menyandingkan dengan data geografi, ya, peta mutasi, persebaran anak cucu dari Ahmad bin Isa dan seterusnya, menelusuri sampai sedetail itu. Kemudian menjelaskan silsilah dengan tabel, ya. Apalagi Dr. Sukun juga aktif dalam memberikan sebuah tabel terkait peta migrasi dalam ilmu DNA. Kemudian mengungkap missing link tentang Ba'alawi seperti apa. Kemudian menganalisa inkonsistensi sanad. Apalagi tidak adanya konsisten dalam metode. Dulu mereka menggunakan metode wajib manuskrip tua, berarti kitab sejaman, untuk membatalkan nasab orang lain. Namun ketika Keimat menggunakan metode yang sama dengan meminta rujukan kitab sejaman, Ba'alawi menolak. Justru malah beralih kepada syuhra wal istifadah. Nah, kelebihan besarnya apa? Semua argumen itu bisa diuji oleh siapapun. Tidak bergantung pada sebuah cerita gaib.
Nah, pada blok 2 ini penilaiannya saya kembalikan kepada pemirsa di rumah ya, bagaimana menilainya, apakah unggul Ba'alawi ataupun unggul Keimat. Alasannya apa? Dalam blok ini membawa data primer yang dapat diuji oleh publik. Kemudian blok yang ketiga terkait tentang dampak sosial. Yang pertama, posisi Ba'alawi. Menjaga zuriyah, menjaga umat. Menjaga kehormatan habaib berarti menjaga barokah. Nah, masalah sosialnya ada di mana? Gitu ya. Yang pertama, menimbulkan stratifikasi kasta. Padahal di Islam tidak ada namanya kasta, gitu ya. Kemudian kedua, menghalangi kritik ilmiah, menutup diri, tak tersentuh dengan kritik. Kritik itu tabu, gitu ya. Kemudian membuat umat untuk takut bertanya atau takut mengkritik. Kemudian memproduksi ritualisasi kehormatan dan memaksa ulama ulama-ulama untuk tunduk ya pada keturunan, terutama ulama-ulama kampung yang memang itu basisnya supaya tunduk kepada keturunan nasab Ba'alawi. Nah, bagaimana dengan posisi Keimat? Ulama itu bukan darah, tapi akal. Tidak ada kasta dalam Islam. Ini adalah argumen daripada Keimat. Nah, dampak sosial positifnya apa? Diambil daripada argumen Keimat. Yang pertama, meningkatkan rasionalitas umat. Umat mau berpikir kritis. Tidak lagi mudah dibodohi dengan cerita-cerita Ba'alawi, gitu kan. Kemudian menguatkan ulama lokal, ya, ulama lokal untuk mau membuka diri, kemudian mau untuk mengolah data, meneliti dan nanti ujungnya menyimpulkan benar ataupun salah. Kemudian melindungi umat dari klaim palsu, karena klaim palsu ini berbahaya yang menghegemoni di Nusantara ini, di Indonesia selama ratusan tahun. Nah, kemudian menghapus kultus yang tidak perlu dan mencerdaskan santri. Kita harus mencerdaskan orang. Penelitian Keimat ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa, memberikan disiplin keilmuan baru yang memang di dalam pesantren-pesantren manapun tidak dipelajari tentang kajian ilmu nasab ataupun disiplin ilmu nasab. Nah, untuk penilaian blok 3 ini tentang blok dampak sosial, saya kembali lagi kepada teman-teman bagaimana penilaiannya. Apakah Kiai Imat ataupun Ba'alawi yang unggul atau seperti apa? Itu ya. Karena alasannya apa? Pendekatan sosialnya itu setara dengan asas Islam, egaliter. Ya. Jadi dampak sosialnya itu sangat luas, sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat beragama khususnya muslim. Ya, di sini kita bicara nasab, itu bagaimana mereka mengkultuskan diri, membuat blok, membuat sekat, membuat ruang terpisah, ya, sehingga kasta mereka paling tinggi, paling mulia, yang wajib dihormati. Nah, ketika kita dari 3 blok tadi, blok metodologi, blok sejarah, kemudian blok dampak sosial, kita simpulkan dalam hasil debat. Yang pertama ringkasan seperti ini. Dari metodologi itu menang siapa? Ya. Dari bukti sejarah itu unggul siapa? Dan dari dampak sosial itu siapa yang mendominasi? Apakah pro Ba'alawi ataupun dengan pro Keimat? Tentunya teman-teman yang bisa menilainya. Nah, apa yang bisa diunggulkan dari Ba'alawi? Oh, masih ada. Ba'alawi ini masih unggul di karismatik. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita tafikan. Karisma mereka masih oke, masih unggul. Kemudian tradisi itu masih oke, masih unggul. Bukti fisik atau bukti nyatanya apa? Haul-haul masih ramai didatengin orang. Kemudian majelis habaib masih ramai karena orang mencari berkah. Tidak ada urusan dengan nasab, sampingkan urusan nasab. Mencari berkah, mencari ilmu, kemudian mencari silaturahim, ya, diskusi ataupun mungkin ketemu dengan sesama alumni haul dan seterusnya. Artinya bersosialisasi. Kemudian budaya hormat itu masih ada dan basis sosialnya itu offline. Basis sosialnya tidak berbasis online, tapi menjaring bagaimana kekuatan offline ini menjadi sebuah keunggulan daripada klan Ba'alawi. Nah, tapi secara ilmiah dan digital, Keimat lebih unggul. Karena apa? Lebih mengedepankan rasional, lebih mengedepankan keilmuan. Nah,
Jadi kalau saya bisa menganalisa seluruhnya, analisis konflik sosial itu ada 5. Yang pertama itu konflik laten. Ya, fase 1 adalah konflik laten, di mana dimulai dari sebuah kritik ilmiah. Publik otomatis penasaran, ingin tahu, ingin memperjelas, ingin memperdalam masalahnya di mana, gitu kan? Kemudian ujung-ujungnya apa? Habaib defensif. Nah, fase 2 itulah konflik terbuka. Habaib menyerang argumen keimat, Habaib menyerang sepak terjang PWLS dan seterusnya. Artinya mereka menyerang dengan retorika, bukan menyerang dengan data. Kemudian videonya banyak yang viral, itu ya, banyak dikomentari, kemudian banyak interaksi di situ. Dan pastinya publik akan membandingkan dengan data. Mana yang berbicara data, mana yang berbicara retorika. Kemudian fase 3 adalah polarisasi. Yang jelas, secara digital, survei digital menggunakan social media listening, kemudian NLP, kemudian OSINT, Open Source Intelligence, menyatakan bahwasanya yang pro Ba'alawi itu 46%. Kemudian pro keimat adalah 40%. Netral 14%. Kemudian tumbuh lagi di dalamnya itu ada akun dualis 8-12%. Ini fakta, kita bisa bicara terkait data. Kalau mau mengkritik atau membantah, yang dibantah metodologinya. Tapi kalau data itu nggak bisa dibantah karena kita bisa lihat polanya. Datanya di mana? Di seluruh platform media sosial tersedia. Bisa kita juga akses secara publik, open source gitu ya. Sehingga kita tahu datanya. Beda dengan publik offline. Datanya ya harus survei, ya butuh waktu. Tapi kalau online real time datanya. Hari ini satu video di komentar 1000 ya kita kan tahu pola daripada 1000 komentar itu apa. Kemudian keempat adalah stabilitas sementara. Habaib memperkuat narasi adab. Sedangkan keimat itu memperkuat dengan narasi data, fakta, dan ilmiah. Nah, publik itu mulai membentuk posisi masing-masing. Yang tadinya pro Ba'alawi berubah menjadi haluan ke pro keimat, atau yang pro Ba'alawi memposisikan sementara di kolom netral. Setelah nanti ada lihat situasi, bagaimana kondisi ke depan, data juga banyak menampilkan, oh mana ternyata dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ini, Ba'alawi nih yang banyak retorika, ternyata keimat yang banyak data. Ya, muatan kontennya, muatan isinya itu semuanya data semua. Oh, berarti ini adalah kebenaran. Oh, ini berarti salah, dan seterusnya. Nanti tentunya netizen yang bisa menilainya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari tadi yang saya sampaikan, seberapa parah sih konflik nasab ini, gitu ya. Nah, konflik nasab ini belum saya katakan kritis, tapi sudah apa? Memasuki fase perang simbol sosial. Kemudian sudah merambah ke pesantren, kemudian meluas ke generasi remaja. Dan ini bukan sekedar konflik keluarga Ba'alawi saja. Ini konflik epistemik, ya. Ini perpaduan perang terkait tentang 2 epistemik, ya kan? Nah, bagaimana umat memahami sebuah kebenaran? Makanya kita sampaikan tadi di awal bahwasanya ini bukan sebuah debat nasab biasa, ya. Ini adalah perang antara 2 epistemologi, otoritas keturunan versus otoritas ilmu. Dan ini lebih dari sekedar dari debat sebenarnya. Ini adalah perang otoritas, ilmu dan keturunan. Nah, bagaimana kita bisa melihat jangka panjangnya, gitu ya? Jangka panjang untuk dampak kepada Ba'alawi ini akan menurun ketokohan yang ilmiah, walaupun bergelar profesor, doktor. Tapi kalau kita bicara ilmiah, mereka nggak mau terbuka, ya akan berkurang, akan menurun ketokohan ilmiah sekalipun bergelar S1, S2 ataupun S3. Kemudian bergeser hanya menjadi sebuah simbol budaya. Di ujung nanti itu persentase Ba'alawi itu masih ada 10-15%. Cuma sudah tidak menghegemoni lagi. Gitu ya. Maka akan kehilangan wilayah dominasi secara digital ataupun secara offline. Dan kemudian karena desakan masyarakat, desakan netizen, maka itu akan menjadi sebuah tekanan
tuntutan untuk verifikasi yang semakin kuat. Maka akan muncul namanya internal pressure dari habaib muda. Nah, dampak yang kedua adalah dampak kepada NU. Santri semakin ilmiah. Ya, ulama lokal yang tadi nggak terkenal itu naik pamornya. Pesantren merasa berdaulat. Kemandirian epistemik itu meningkat. Dan yang terakhir adalah dampak pada publik secara luas. Umat lebih berani bertanya, umat lebih berani mengkritik, sudah nggak tabu lagi, ya kan? Kemudian tidak mudah tunduk pada sebuah simbol gitu ya, mudah memahami konsep sanad ilmiah, kemudian memahami bahwa nasab mulia bukan jaminan ilmu mulia. Nah, pada akhirnya konflik nasab Ba'alawi itu bukan tentang siapa keturunan Nabi. Ini adalah sebuah tentang cara berpikir, cara mengolah, cara memahami apakah kebenaran itu diwariskan atau diperjuangkan. Nah, klan Baal ini mengandalkan sejarah keluarga yang sudah turun-temurun. Bahkan Keimat itu lebih mengandalkan kepada sejarah peradaban. Bukan keluarga loh. Peradaban yang bisa diverifikasi seluruh disiplin keilmuan. Nah, yang satu lahir dari darah, yang satu lahir dari akal. Dan sejarah Islam selalu mencatat, yang bertahan bukan yang paling mulia nasabnya, tapi yang paling jujur ilmunya. Demikian dari saya, terima kasih.